Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Permatasari, NIM 501200444. Kelas 4D Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan mengetahui dulu apa itu pengenalan data panel. Dari ekonometrika data panel, yaitu bidang yang terus berkembang, meningkatnya ketersediaan data yang diamati pada penampakan unit, seperti rumah tangga, perusahaan, negara, dan lain sebagainya. Dan dari waktu ke waktu telah memunculkan jumlah pendekatan estimasi yang memanfaatkan dimensi ganda untuk mengatasi beberapa masalah khas yang terkait dengan data ekonomi. Pertama, heterogenitas yang tidak teramati. Nah, selanjutnya, pengamatan tepat waktu data dari unit pengamatan yang berbeda, telah lama umum di bidang statistik lainnya, di mana mereka sering disebut data longitudinal. Nah, pada bidang data panel dan juga di bidang lain, pendekatan ekonometrika tetap aneh sehubungan dengan konteks eksperimental. Nah, karena spesifikasi model dan pengujian dan penanganan sejumlah masalah yang timbul dari masalah statistik tertentu yang terkait dengan data ekonomi. Nah, selanjutnya di sini ada struktur data. Nah, dari struktur data ini memiliki struktur khusus. Setiap baris data sesuai dengan individu dan periode waktu tertentu. Nah, dalam PLM argumen data, mungkin biasa data dalam hal ini, argumen yang dipanggil indeks harus ditambahkan untuk menunjukkan struktur data. Ini bisa berupa nol atau nilai default. Kemudian diasumsikan bahwa dua kolom pertama berisi individu dan indeks waktu, dan bahwa pengamatan diurutkan oleh individu dan periode waktu. Nah, selanjutnya di sini ada string karakter. Nah, string karakter ini yang seharusnya merupakan nama indeks individu. Nah, faktor karakter yang panjang dua yang berisi nama individu dan indeks waktu. Nah, selanjutnya di sini ada bilangan bulat yang merupakan jumlah individu atau hanya dalam kasus panel seimbang dengan pengamatan yang dipesan oleh individu. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi data. Nah, dari fungsi data ini dipanggil secara internal yang mengembalikan data yang disebut indeks. Nah, atribut ini adalah data frame yang berisi individu dan indeks waktu. Nah, dimungkinkan juga untuk menggunakan data frame fungsi secara langsung dan kemudian menggunakan data frame dalam fungsi estimasi. Nah, selanjutnya di sini ada estimasi mengenai PLM. Berbagai fungsi untuk estimasi data panel, diantaranya ada PLM. Nah, PLM ini estimasi model panel dasar dan model panel variabel instrumental. Nah, yaitu antara model freeze difference dan di dalam model efek acak, model diestimasi secara internal menggunakan LM fungsi pada data yang ditransformasi. Nah, selanjutnya ada PFCM. PVCM ini estimasi model dengan koefisien variabel. Nah, selanjutnya ada PGMM. Nah, PGM ini estimasinya menggunakan metode umum model momen. Selanjutnya ada PGLS. PGLS ini estimasinya model kuadrat terkecil yang layak secara umum. Nah, selanjutnya ada PMG. PMG itu penaksir untuk kelompok rata-rata atau disingkat dengan MG. Nah, MG ini disebut dengan direndahkan dan efek berkorelasi umum untuk model panel heterogen. Nah, selanjutnya di sini ada PCCE.
Nah, PCCN ini estimator untuk kelompok rata-rata efek berkorelasi umum atau disingkat dengan CCEMG. Nah, data dengan gabungan untuk data panel dengan faktor umum. Nah, selanjutnya ada PLDV. PLDV ini pendugaan panel untuk variabel terkait. Nah, selanjutnya ada antarmuka fungsi-fungsi konsisten dengan LM fungsi. Nah, yaitu ada dua argumen. Pertama adalah formula dan data, atau yang harus data wajib. Nah, di sini ada 3 argumen tambahan umum untuk fungsi-fungsi ini, yaitu ada indeks. Nah, indeks ini yaitu argumen memungkinkan fungsi estimasi untuk mengidentifikasi struktur data, yaitu individu dan periode waktu untuk setiap pengamatan. Nah, selanjutnya di sini ada EFFECT. Nah, ini jenis efek yang akan dimasukkan dalam model, yaitu efek individu. Efek individu, efek waktu, atau keduanya. Selanjutnya ada model. Nah, model ini jenis model yang akan diestimasi. Nah, kebanyakan model dengan efek tetap atau model dengan efek acak. Nah, dari 3 argumen tambahan fungsi-fungsi ini, nah selanjutnya ada hasil dari keempat fungsi tersebut disimpan dalam sebuah objek yang kelasnya memiliki nama fungsi yang sama. Nah, semua dari kelas panel model, sebuah panel model objek berisi confuse dan residual, list, volue, dan FCOF. Nah, residual dan Coldan fungsi yang mengekstrak elemen-elemen ini disediakan. Nah, selanjutnya ada antarmuka penguji diagnostik. Menyediakan keduanya formula dan panel model untuk sebagai besar fungsi dengan beberapa pengecualian. Dengan demikian, penggunaan dapat memilih apakah akan menggunakan hasil yang disimpan dalam panel model objek yang diperkirakan sebelumnya atau untuk memperkirakan ulang untuk kepentingan pengujian. Nah, sebenarnya meski strategi pertama tadi adalah yang paling efisien, pengujian diagnostik pada model panel sebagai besar menggunakan residu OLS. Nah, dari objek model polling yang diestimasinya secara komputasi tidak mahal. Oleh karena itu, sebuah besar contoh ini didasarkan pada formula metode yang mungkin paling berisi untuk 7 ilustrasi. Nah, selanjutnya di sini ada mengelola data dan formula. Pada paket yang diilustrasikan ini dengan aplikasi ke beberapa contoh terkenal, dimuat menggunakan library. Nah, di sini ada library PLM. Nah, sebelumnya kita mengetahui library PLM ini, terlebih dahulu kita mendownload package terlebih dahulu. Nah, dengan cara di download, install package. Ya, di sini loading. Ya, kita lanjut saja karena di laptop saya sudah terinstall package-nya. Ya. Ini karena jaringan. Ya, kita running saja karena di laptop saya sudah terinstall package-nya. Nah, kalau mau menginstal package-nya itu menggunakan bahasa Australia.
atau dengan Canberra, atau bisa juga dengan Melbourne 2 atau part HTTPS. Selanjutnya kita Nah, dari data 4 set ini, data yang digunakan adalah EMP-LUK yang digunakan oleh Muhammad Arellano dan Bond pada tahun 1991. Yaitu juga ada Groeneveld data pada tahun 2008. Nah, yang digunakan dalam beberapa buku ekonometrik, produk data yang digunakan oleh Manuel pada tahun 1950 dan yang digunakan oleh Cornwell dan Tripod pada tahun 1988. Ya, kita terlebih dulu running dari data MPLUK ini. Nah, dari struktur data, sebelumnya kita masuk ke struktur data, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu struktur data. Nah, seperti yang diamati di atas, versi saat PLM ini mampu bekerja dengan regular data. From data transformasi lebih lanjut, nah, dari indeks individu dan waktu berada di 2 kolom pertama, seperti di semua contoh kumpulan data, tetapi jika bukan ini masalahnya, indeks argumen opsional harus diteruskan ke fungsi estimasi dan pengujinya. Nah, di sini ada hide. Sebelumnya kita panggil dulu. Kita running. Nah, ini terlihat dari struktur data, yaitu kita panggil dengan head. Terlihat ini ada kapitalnya, terlihat ada 6 data yang bisa dipanggil. Selanjutnya kita running. Ini kesalahan. Nah, ini terlihat data pada from EMPLUK ini ada 4 kapital dan output, terlihat ada 9 data. Selanjutnya kita running. Nah, dari objek ini memiliki metode khusus seperti summary. Yang pertama menunjukkan variasi total variabel, dan bagian dari variasi ini karena dimensi individu dan waktu. Yang terakhir memberikan represi matrik dari seri dengan secara default individu sebagai baris dan waktu sebagai kolom. Nah, selanjutnya kita memasuki transformasi data. Nah, sebelumnya kita memasuki transformasi data ini, kita mengenal dulu apa itu transformasi data. Nah, dari fungsi lebih lanjut disebut bed1. Bed1 dan with night juga disediakan untuk menghitung transformasi antara dan dalam. Bed1 mengembalikan nilai unit, sedangkan menduplikasi bed1 nilai dan mengembalikan vektor yang panjang adalah jumlah pengamatan. Nah, di sini ada head, head like, head div, head like, head width, dan head bed1, bed when.
Ya, kita running. Nah, di sini kita memasuki rumus. Nah, dalam rumus ini, beberapa keadaan standar formulas ini terlalu berguna untuk menggambarkan model, terutama saat menggunakan variabel instrumental seperti estimator. Nah, untuk menangani situasi ini, menggunakan formula paket. Nah, paket tersebut formula menyediakan kelas yang memungkinkan untuk membuat formula multibagian. Setiap bagian dipisahkan oleh tanda pipa atau tanda dalam kurung. Nah, ini dalam running. Nah, dalam kasus kedua rata-rata bagian sebelumnya yang menggambarkan kovariat dan bagian ini diperbarui. Nah, ini sangat menarik ketika ada beberapa instrumen eksternal. Beberapa model dapat diperkirakan dengan PLM mengisi model argumen. Tentunya kita running dari Sumari. Nah, kegunaan dasar dari PLM adalah untuk menunjukkan rumus model, data, dan model yang akan diestimasi. Misalnya, model efek tetap dan model efek acak diestimasi menggunakan ground PLM. Nah, ini data terakhir. Punya kita running. Nah, ini terlihat beberapa signifikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini pada Sumari terlihat yang signifikan ini ada 7 data yang signifikan. Nah, dalam kasus model efek tetap dua arah, argumen dalam fungsi fix untuk mengekstrak efek tetap. Nah, efek spesifik dengan nilai yang mungkin individual untuk efek tetap individu atau default untuk model efek tetap dua arah. Time untuk efek tetap waktu dan twice untuk jumlah efek tetapi individu dan waktu. Contoh, untuk mengekstrak efek tetap waktu dari model dua arah. Nah, ini tadi terlihat. Nah, ini terlihat ada nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terlihat datanya. Ini signifikan dari data Sumari tersebut. Nah, ini terlihat dari data estimasi model. Nah, dalam beberapa keadaan standar formulas
tidak terlalu berguna untuk menggambarkan model, terutama saat menggunakan variabel instrumental, seperti estimator untuk menangani situasi menggunakan formula paket. Nah, paket tersebut formula menyediakan kelas yang memungkinkan untuk membuat formula multi. Setiap bagian dipisahkan oleh tanda pipa, yaitu seperti tanda kurung, buka kurung dan tutup kurung gitu. Nah, dalam kasus kedua, rata-rata bagian EMP ini tadi, bagian sebelumnya ia menggambarkan covariat dan bagian diperbarui. Nah, ini sangat menarik ketika ada beberapa instrumen eksternal dari luar gitu. Nah, selanjutnya ada estimasi model. Nah, di sini ada model efek tetap atau Wings default. Nah, di sini ada juga model penyatuan atau disebut dengan polling. Nah, ada juga model selisih pertama. Selanjutnya ada model Bedouin. Selanjutnya juga ada model komponen kesalahan atau random. Nah, kegunaan dasar dari PLM ini adalah untuk menunjukkan rumus model, data, dan model yang akan diestimasi. Misalnya, model efek tetap dan model efek acak diestimasi menggunakan ground V PLM tadi yang ada dua. Yang terlihat nilainya ada inflow, capital data, grand flow, dan model width. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.